Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami dari kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil pembahasan kami mengenai industri susu bubuk. Next. Kelompok 2 terdiri dari Muhammad Zakaria Zulfikar, Ivana Manuela, Aldi Rizal Setiawan, Krishna Daniel Setiawan, dan Hibatullah Hanif Ismail. Di sini terdapat dari 3 subbab, yaitu ada formulasi susu bubuk, pengendalian mutu, dan peralatan. Baik, selanjutnya ini ada formulasi tentang susu bubuk. Susu formula itu mengandung protein whey. Protein whey ini yang dimurnikan dan kasein dari susu sapi sebagai sumber protein, tambahan minyak sayur sebagai sumber lemak, laktosa sebagai sumber karbohidrat, dan campuran vitamin dan mineral. Selain itu ada maltodextrin. Ini adalah infant milk powder atau IMF, juga diperkaya dengan maltodextrin. Maltodextrin ini digunakan dalam IMF sebagai pengganti laktosa natural dari susu. Selanjutnya ada lecitin kedelai untuk meningkatkan kelarutan, menjaga stabilitas, dan juga untuk meningkatkan volume dari mikronutrien sehingga kandungannya menyerupai kandungan pada ASI. Selanjutnya ada susu formula. Ini mengandung DHA, itu merupakan asam lemak tak jenuh ganda rantai panjang omega 3. DHA dapat diperoleh dari kloroplas sel tumbuhan alga, beberapa jamur, dan minyak ikan. Selanjutnya ada asam lemak omega 3 dan omega 6 dapat ditambahkan pada IMF. Asam lemak omega 3 dan omega 6 bermanfaat untuk membantu perkembangan otak dan memori anak. Lalu ada bakteri baik. Fungsi prebiotik adalah menyempurnakan sistem pencernaan anak serta agar anak terhindar dari sembelit. Lalu ada lactoferrin atau beta karoten, berfungsi untuk antioksidan serta untuk meningkatkan daya tahan dan kekebalan tubuh. Selanjutnya ada diagram air. Diagram air yang pertama adalah bahan utama, susu sapi, kemudian distandarisasi atau proses pengecekan ini meliputi uji bakteriologis, uji fisis, dan uji organoleptis yang dilakukan oleh bagian quality assurance atau QA. Selanjutnya adalah pencampuran basah. Itu merupakan suatu proses pencampuran atau pendispersian dan pelarutan komponen padat susu segar yang telah dipasteurisasi dan minyak nabati yang telah diformulasi untuk memperoleh campuran yang dihomogenkan sebelum dilakukan pengeringan. Selanjutnya adalah pasteurisasi yang bertujuan untuk membunuh semua mikroba patogen yang dapat merusak susu. Pasteurisasi juga dimaksudkan untuk memperpanjang daya simpan produk dengan cara menginaktivasi enzim yang terdapat dalam susu. Selanjutnya ada homogenisasi yang bertujuan untuk menghindari pemecahan lemak dan terbentuknya lapisan krim bila susu didiamkan. Selanjutnya adalah evaporasi yang berfungsi untuk mengurangi sebagian air yang terdapat dalam susu. Kemudian ada pengeringan yang meliputi spray drying. Spray drying merupakan sebuah proses pengeringan menggunakan semprotan dengan tekanan tinggi sehingga susu yang disemprotkan menjadi kabut dan menjadi butiran halus. Selanjutnya setelah susu
dikeringkan dapat dikemas atau dapat di dry blending atau pencampuran kering. Dry blending adalah proses pencampuran base powder yang dihasilkan spray dryer dengan raw material lainnya seperti whey powder, gula, dan material premix. Next. Oke, selanjutnya pengendalian mutunya. Next. Pengendalian mutu dalam ISO 9000 menyatakan standar internasional tentang manajemen mutu dan penjaminan mutu dikembangkan untuk membantu perusahaan secara efektif mengevaluasi elemen sistem mutu yang diperlukan untuk mempertahankan sistem mutu yang efisien. Pengendalian mutu dilakukan pada yang pertama peralatan dengan swab test alat, yang kedua ruangan produksi dengan suhu rendah 4 derajat Celcius, yang ketiga pengujian produk dengan uji organoleptik, uji total solid, uji kadar lemak, dan uji mikrobiologi. Untuk pengendalian prosesnya menggunakan HACCP dan CCP untuk mengidentifikasi bahaya serta prosedur pengendalian akan bahaya tersebut. CCP pengolahan susu bubuk. Nah, yang pertama CCP 1 yaitu pasteurisasi. Adanya kontaminasi patogen dapat dikendalikan dengan suhu pemanasan lebih dari 80 derajat Celcius. Yang kedua, CCP sterilisasi di direct steam injection. Itu adanya kontaminasi patogen dengan pengendaliannya yaitu suhu pemanasan minimal 115 derajat Celcius. Itu selanjutnya CCP penyimpanan susu di mixed storage tank. Itu adanya kontaminasi patogen dengan pengendalian suhu pemanasan minimal 15 derajat Celcius dan waktu penyimpanan maksimal 26 jam. Selanjutnya CCP dry blending, yaitu adanya kontaminasi patogen, benda asing, dan kesalahan campuran bahan dengan pengendalian sterilisasi peralatan, lingkungan, karyawan, test control menggunakan metal detektor, dan kemudian formulasi bahan sesuai SOP. Yang kelima, CCP pengemasan, adanya kontaminasi patogen, benda asing, dan oksidasi produk. Dengan pengendaliannya sterilisasi peralatan, lingkungan, karyawan, test control menggunakan metal detektor, quality control sebelum dan sesudah pengemasan. Next. Selanjutnya adalah peralatan industri. Next. Unit penerimaan susu segar. Ada balance tank. Fungsinya adalah untuk menjaga kontinuitas aliran susu segar dan mengukur serta menimbang volume cairan yang lewat. Dan flowmeter, fungsi mengukur volume susu segar dari tangki injektor. Next. Selanjutnya adalah unit penerimaan susu segar. Ada air eliminator tank, fungsinya adalah membebaskan udara dari dalam susu segar. Selanjutnya duplex filter, fungsinya adalah menyaring kotoran dan menahan benda-benda asing yang mungkin terdapat dalam susu segar. Next. Selanjutnya adalah unit pendingin. Ada plate cooler, fungsinya mendinginkan susu segar sampai suhu 2-4 derajat. Dan ada fresh milk tank, fungsinya menyimpan susu segar yang sudah didinginkan di plate cooler. Next. Selanjutnya adalah unit pasteurisasi. Ada PHE, pasteurisasi, fungsinya membunuh bakteri patogen yang terdapat di dalam susu dengan pemanasan pada suhu 80 derajat Celcius selama 5 detik. Dan ada juga pasteurisasi milk silo, fungsi menampung atau menyimpan susu hasil pasteurisasi maksimal 92 jam.
Ya, selanjutnya unit compounding. Ada plate heater, fungsinya adalah memanaskan susu yang akan dicampur. Selanjutnya compounding tank. Selanjutnya adalah compounding tank. Fungsinya mencampur susu kental dengan material lain dan rework. Selanjutnya edukator. Fungsinya adalah tempat pencampuran susu dengan material lain. Next. Selanjutnya unit sterilisasi. Ada sterilizer. Fungsinya adalah menaikkan suhu campuran dari 60 derajat Celcius menjadi 120 derajat Celcius dengan menggunakan uap panas secara langsung. Dan ada juga flash vessel. Fungsinya adalah tempat penguapan kelebihan uap air pada susu sterilisasi. Next. Selanjutnya, di unit homogenisasi terdapat dua alat, yaitu homogenizer, yaitu mempunyai fungsi untuk memecahkan dan menyeragamkan globula lemak hingga berukuran kurang lebih 2 mikron. Dan selanjutnya ada mixed stroke tank, yang itu mempunyai fungsi sebagai menampung susu homogenisasi sebelum masuk pengering. Next. Di unit evaporasi ada preheater. Di sini mempunyai fungsi untuk menaikkan suhu susu dengan pemanasan awal hingga 70 derajat Celcius. Kemudian ada evaporator yang mempunyai fungsi untuk memekatkan susu dengan cara menyerap air yang terkandung dalam susu sehingga menaikkan total solid susu dari 42% menjadi 50%. Next. Di unit pengering ada high pressure pump, yaitu mempunyai fungsi memompa susu kental menuju nozzle dengan memberi tekanan dan mengabutkan susu kental. Selanjutnya ada spray dryer, yaitu mempunyai fungsi mengeringkan susu kental yang telah dikabutkan, sehingga menjadi susu bubuk yang kering dan halus. Next. Di unit pengering ada fluid bed, yaitu mempunyai fungsi memberikan pengeringan lebih lanjut terhadap bubuk susu, kemudian menurunkan suhunya. Selanjutnya ada backhouse, yaitu mempunyai fungsi memisahkan udara dan bubuk susu yang terhisap oleh exhaust fan. Di unit pengering terdapat 3 alat, yaitu ada shifter, silobase powder, dan blending. Di sini blending mempunyai fungsi untuk mencampur base powder yang dihasilkan dari spray dryer dengan raw material. Selanjutnya ada shifter, yaitu mempunyai fungsi untuk memisahkan bubuk susu yang kasar dari bubuk yang halus dengan saringan 20 mesh. Selanjutnya ada silo base powder, yaitu mempunyai fungsi tempat penampungan sementara bubuk susu atau base powder sebelum di blending. Next. Terakhir ada mesin pengemasan. Di sini kita memiliki milk powder packing machine, yaitu mempunyai fungsi untuk mengemas susu bubuk yang telah diproses. Jadi demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.